bagaimana dengan pengertian di sini adalah tentang talenta? Berbeda tidak? Oh, tentu ini perlu kita pahami tentang talenta ya, saudara. Waktu tadi saya mengajar di kelas juga, saya ditanya tentang talenta. Apa bedanya talenta dengan karunia? Ini yang saya bisa refleksikan, saya bisa tafsirkan. Talenta itu potensi alamiah yang saudara dan saya terima dari Tuhan sejak kita sebagai manusia diciptakannya. Ini mengalami pertumbuhan, perkembangan seiring dengan apa? Seiring dengan kita punya kesempatan belajar, kita kesempatan untuk mengasah keterampilan, kemampuan kita berpikir dan sebagainya. Itu bakat potensi yang nampak sebagai talenta kita. Saya bisa jadi diberikan bakat untuk mengajar, atau untuk menjadi petani, atau untuk jadi nelayan, atau untuk jadi administrator. Itu talenta yang inherent yang ada di dalam keberadaan kita. Jadi jangan iri terhadap orang kok punya talenta nggak sama. Ya memang Tuhan menciptakan keragaman, tetapi ada kesatuannya untuk membangun peradaban. Itu talenta alamiah. Tiap orang punya skillful masing-masing. Skillful itu keterampilannya masing-masing. Tiap orang punya karakteristiknya, keunikannya masing-masing, dan puji Tuhan itu bisa terjadi karena memang Allah adalah Allah yang menciptakan keragaman. Tetapi beda dengan karunia. Karunia itu dikaruniakan Tuhan di luar talenta. Jadi dikaruniakan Tuhan untuk pelayanan yang khusus, yang spesial, untuk menyatakan firman, menyatakan kehendak Allah. Contoh, Paulus seorang yang diberikan talenta membuat tenda. Dia piawai sekali membuat tenda ketika dia pelayanan di mana? Di Korintus. Jemaat di sana tidak langsung serta-merta mendapatkan sebuah konsep membantu melayani hamba Tuhan yang melayani di sana. Maka Paulus untuk mencukupkan kebutuhannya, dia bekerja sebagai apa? Pembuat tenda. Itu talenta. Talenta pembuat tenda. Tapi itu bukan karunia yang dikaruniakan Tuhan untuk melayani. Dia punya karunia mengajar, dia punya karunia untuk menyampaikan firman, dia punya karunia untuk mendirikan gereja khusus untuk itu. Nah, yang menarik lagi, dia juga punya jabatan kerasulan. Jadi Paulus lengkap, diberikan talenta membuat kemah untuk melengkapi atau mendukung pelayanannya, karena jemaatnya memang belum punya semacam kebiasaan untuk membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan waktu pertama kali. Maka ketika dia bekerja, dia mencukupkan kebutuhannya, itu adalah sesuatu yang alamiah, natural. Tetapi di pihak lain, dia malam hari mengajar, memberitakan kabar baik dengan otoritas dari Tuhan. Itu karunia. Nah, sehingga kalau begitu, saudara, apakah kita punya talenta? Yes, saudara dan saya punya talenta masing-masing. Punya pemberian Tuhan secara umum. Itu sebabnya ada orang kok pinter banget ya, ini kok bagus banget dia bisa mengerti ini, ya dikasih karunia secara umum. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena itu. Tetapi sekaligus nggak semua orang diberikan karunia pelayanan kecuali orang itu adalah murid Yesus. Kecuali orang itu adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Kecuali orang itu adalah diberikan hati yang baru. Kalau orang yang diberikan hati yang baru, saudara dan saya diberikan hati yang baru, saudara dan saya percaya kepada Kristus, saudara dan saya adalah tubuh Kristus, yaitu gerejanya, maka bukan hanya talenta saja, tetapi juga karunia pelayanan akan diberikan. Dan pasti orang-orang yang percaya kepada Kristus dikaruniakan karunia-karunia pelayanan sesuai dengan kehendak Allah memberikannya. Nah, ini menjadi hal yang perlu saudara dan saya memahami keutuhannya. Jadi terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya mendapatkan talenta yang baik sesuai dengan kapasitas yang diberikan Tuhan kepada kita, dan karunia yang spesial karena saudara dan saya mau melayani sesama. Jadi itu hal yang paling penting, bicara tentang karunia demi karunia dan talenta demi talenta. Nah, memang banyak orang sulit membedakan itu.
dicampur gitu. Ini talenta, ini karunia dicampur. Tidak demikian, saudara. Tiap orang punya talenta berbeda-beda, jelas ya. Jelas sekali kalau sama semua, siapa yang menjadi petani ya, siapa yang menjadi tukang kebun, siapa yang jadi nelayan. Bayangkan kalau semuanya kerja kantoran, agak beda nantinya ya kan. Puji Tuhan ada petani, ada tukang kebun, ada nelayan, ada orang kerja kantoran, ada orang yang bersih-bersih, ada bagian keamanan, ada bagian listrik, bagian perbankan, ada bagian hukum, ada bagian yang lain. Nah, kita harus hargai, saudara. Pekerjaan orang yang diberikan Tuhan kepadanya untuk berkarya di dunia ini, kita harus hargai. Sebatas apa kita menghargai semua pekerjaan baik itu? Ya sebatas dia mengerjakannya dengan takut akan Tuhan, dengan hidup benar, hidup suci, hidup mulia, seperti itu. Nah, bagaimana kalau jika ada orang punya talenta melayani? Talenta bukan melayani itu karunia. Jadi talenta itu alamiah ya. Jadi talenta itu alamiah, seperti pekerjaan yang semua orang non-Kristen, unbeliever juga itu bisa mendapatkan ya. Talenta, tapi karunia melayani itu karunia. Tapi malu untuk tampil ke depan. Nah, kalau dia sudah diberikan karunia jadi pemimpin, Tuhan akan berikan keberanian itu. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan karunia jadi pemimpin, ya jangan mencari-cari. Nanti akhirnya dari jatuh, jadi sombong, jadi angku. Yang muncul adalah keinginan dagingnya, dan akhirnya jadi susah hidupnya. Ya. Kita mesti pahami betul kalau ada orang yang bergumul dengan saya sebenarnya mau melayani apa ya, di bidang apa ya, di gereja saya, di tempat saya bekerja. Simple saja, mulai dengan tentu berdoa. Lalu kalau memang belum bisa, tanya hamba Tuhannya di gereja itu atau di komunitas Kristen itu. Atau yang kedua adalah tanya teman-teman sekitar, saya sebenarnya menurut kalian itu di mana saya bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Atau yang ketiga, ini langkah yang sudah tanya pendetanya, tanya pastornya, tanya hamba Tuhannya, masih belum mantap juga. Lalu tanya teman-teman sekitar, belum mantap juga, masih belum sepenuhnya paham. Lalu tanya lagi orang-orang di rumahnya, masih belum juga mantap. Ya sudah, sekarang coba saja. Coba jadi aser, jadi kolektan, jadi choir, jadi seorang vokal group, jadi seorang liturgis. Coba melayani. Memang sih kelihatannya coba-coba, karena itu jalan terakhir kan. Coba, oh ternyata saya dapatkan sesuatu. Nah, kalau satu itu kita upayakan terus setia. Nanti akan Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi, Tuhan tambahkan lagi. Nah, bisa nggak karunia itu diambil Tuhan? Bisa kalau kita nggak setia. Bisa. Bahkan Tuhan tidak memberikan karunia tertentu untuk orang itu. Ya, kita minta kalau Tuhan nggak kasih, ya namanya pemberian. Dan bukan diberikan kepada orang lain, tetapi memang orang itu tidak setia, maka Tuhan akan bangkitkan orang lain untuk mengisi pelayanan orang itu. Nah, ini penting. Misalnya gini ya, saya tidak punya karunia memuji Tuhan dengan suara yang mantap sekali gitu. Yang orang kalau dengar itu langsung mendapatkan semacam satu perasaan dekat dengan Tuhan, bukan perasaan dekat dengan si penyanyi ya, tapi ketika saya mendapatkan bisa menyanyi memuji Tuhan itu dengan suara yang baik, karena sebelumnya nggak pernah, lalu saya mau supaya saya itu melayani Tuhan, lalu diberikan Tuhan dan orang lain tergerak hatinya. Nah, itu bisa dilakukan, itu dilatih. Jadi ada talenta yang dijadikan Tuhan, bertambah-tambah pengertian, lalu diarahkan Tuhan menjadi karunia pelayanan. Tetapi kalau ada orang yang sudah lakukan itu, tetapi memang dia bukan di situ, ya sudah, pergi, tinggalkan. Misalnya seperti tadi saya tidak bisa menyanyi, saya tidak bisa mengikuti choir gitu. Memang ya Tuhan tidak karuniakan. Lalu saya coba-coba memaksakan diri. Saya paksakan dirilah, saya mau ke situ gitu. Ya nggak bisa, nanti malah merusak tatanan pelayanan kalau saudara memaksa diri untuk ikut pelayanan yang mana Tuhan tidak utus ke sana. Tetapi sebaliknya,
Tuhan sudah memberikan saudara dan saya satu kesempatan untuk melayani dengan karunia yang diberikan. Misalnya, saya diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengajar, untuk menyampaikan firman, untuk memberikan pengertian. Tapi saya nggak mau. Takut nanti dibilang sombong, nanti takut ini dan itu. Dan akhirnya Tuhan mengambil kesempatan itu dan Tuhan bangkitkan orang lain untuk mendapatkan. Nah, itu menjadi sesuatu yang penting ya. Sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Akhirnya orang itu tidak mendapati pertumbuhan. Nah, bisa nggak orang itu kembali melayani Tuhan lagi dengan karunia? Bisa, dengan dia mengaku bertobat dan minta ampun. Kenapa kesempatan yang baik tidak diberi, tidak mau tidak mau kita garap, kita ambil. Nah, bertobat. Nah, bagaimana kalau ada orang yang jika ada yang sudah siap mengambil bagian dalam pelayanan, namun gembala lebih memilih pelayan lama yang melayani? Nggak apa-apa. Apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita tidak akan diambil oleh orang lain kalau kita setia pada pelayanan itu. Contoh, saya setia melayani menjadi orang yang mau mengajar, mau menyampaikan firman. Berapa tahun saya setia? Ya, hampir 30 tahun. Saya tidak bisa untuk menyanyi. Sepandai-pandainya saya belajar, paling kalau nilai 1 sampai 10, saya paling bisa nyanyi itu nilainya sampai 5. Tapi kalau saya mengajar atau menyampaikan renungan atau menyampaikan ilustrasi dengan pengertian-pengertian yang paling mendalam atau dengan pengertian yang paling sederhana untuk kepada orang tua, anak-anak, sekolah minggu dan sebagaimana diberikan Tuhan, nah, ditambah-tambahkan Tuhan, hikmat, pengertian, skillfulnya ditambahkan. Nah, itu nggak akan bisa diambil orang lain. Nggak akan bisa. Kalaupun ada orang lain, aku mau pilih A, aku mau pilih si A saja deh, si B nggak usah, si B nanti aja, ya nggak apa-apa. Tetap melakukan pelayanan tanpa perlu orang lain itu memberikan orang lain memberikan semacam penghentian kita. Enggak, tetap aja melayani. Jadi bersabar sampai orang lain juga mengetahui karunia pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalaupun andai kata orang lain itu tidak mengetahui, tapi kita setia mengerjakannya, nggak apa-apa. Akhirnya banyak orang yang ketika firman disampaikan, orang senang sekali. Bolehkan saya bertanya, bolehkah saya mendapatkan pengertian? Lalu diberikan pengertian, dia tertarik. Maka tidak heran, saya itu seringkali mendapati dengan cara menyampaikan firman, dengan pengajaran, ada orang yang bertobat, terima Tuhan Yesus. Itu bukan karena saya bisa, hebat, pinter, tidak. Tapi karena anugerah Tuhan. Nah, itu kenapa? Karena anugerah Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketahuilah, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Melayani itu panggilan dari Tuhan. Melayani itu bukan panggilan dari pendeta atau panggilan dari institusi gereja, panggilan dari Tuhan, pemilik hidup kita. Sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita maunya gimana? Ya taatlah, ikuti dengan penuh sukacita. Ku penuh sukacita, darah Yesus sucikan hatiku, kasih-Mu penuhiku, Roh Tuhan memimpin jalanku. Begitu. Jadi ya kita taat. Sulit? Ya. Tidak mudah? Ya. Konsisten, setia. Kalau kita melayani Tuhan itu, karena itu panggilan dari Tuhan, dan fokus kita adalah Tuhan, ya maka kita dengan penuh kesungguhan melakukannya. Misalnya bukan tugas kita hari ini, ya nggak apa-apa, kita support orang lain gitu. Misalnya bukan saya yang berkhotbah, bukan saya yang memimpin pujian, tapi saya mau datang berdoa untuk teman, saudara, keluarga yang melayani hari itu di gereja kah atau di mana, ya kita berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan berkat kepada hamba-hambamu ini. Berilah mereka hikmat, berilah kemampuan, seperti itu. Lelah itu normal ya. Maka Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, saya pernah mengalami kelelahan, dan mengalami kelelahan itu wajar, tetapi jangan berhenti di kelelahannya. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap gulitaka, bahagia dan bebas bagimu, terang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Saya pernah lelah, bahkan bisa dikatakan bukan hanya fisik yang lelah,
Kalau lelah fisik kan tidur gitu ya, istirahat. Tapi lelah hati, difitnah, dianggap tidak layak, dianggap omong kosong dan sebagainya. Lelah hati, tapi tetap mandang kepada Tuhan, bersabar dan terus bergairah. Ingat fokusnya kepada Tuhan. Sehingga ketika ada seperti itu, lelah hati ya sudah, kita berserah sama Tuhan, memuji Tuhan. Doakan orang yang telah melakukan hal-hal yang kurang baik sama kita, doakan saja. Juga lelah pikiran. Nah, lelah pikiran ini karena banyak yang dipikirin. Saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan ini, saya memikir ini dan mikir. Dan akhirnya alhasil apa kalau lelah pikiran? Stres bisa, susah hati bisa. Akhirnya apa? Ya, berdoa lagi, Tuhan tenangkan hatiku. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Tenangkan. Jadi, bener, saya senang ya dengar lagu tuh. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Nah seperti itu saudara. Jadi ya kita harus akui bahwa kita pernah lelah ya. Bahkan bukan hanya lelah ya, ada juga sampai kepada situasi psikologis jenuh, bosan gitu. Tapi ingat, Tuhan berkata Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan padamu. Wah, datang langsung. Ingat itu sebabnya gunanya baca firman itu bukan untuk dihafal saudara. Itu adalah obat yang manjur saat saudara mengalami kesusahan. Berdoa, please Tuhan, ingatlah akan aku. Berilah iman bertambah dalam diriku. Begitu saudara. Jadi jangan merasa diri kuat gitu. Saya pernah baca satu bagian ayat firman yang mungkin jarang orang pernah baca itu. Itu di 1 Korintus ya. Ayat ini bagi saya menguatkan iman saya di dalam berbagai persoalan hidup. Begini, ayat ini begini bunyinya. Ayat 1 Korintus 10 ayat 12. Orang biasanya bacanya ayat 13, tapi saya bacanya ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Di sini indikasinya adalah kemungkinan kita merasa hebat dan kuat, ya. Kita merasa hebat dan kuat. Indikasinya di situ. Tapi hati-hati. Hati-hati berarti kemungkinan kita bisa jatuh ada. Karena itu, mari kita bersandar kepada Tuhan.